Sahabatku dimanapun Anda berada, hari ini kita akan merenungkan sebuah topik bersama-sama dengan judul Mengasihi Tuhan. Ada seorang perempuan tua, pecinta anjing dan memberikan hidupnya untuk memelihara anjing. Dia memiliki 50 ekor anjing. Anjing-anjing itu didapatkan di jalanan ketika ia pergi berjalan dan menemukan seekor anjing liar yang tidak terurus dan tidak ada pemiliknya. Jika salah satu anjingnya mati, maka ia akan mencari anjing liar lagi untuk dipelihara. Wanita itu memang hidup seorang diri dan hidup dari uang pensiun suaminya yang cukup banyak. Karena ia penyayang anjing, maka ia ingin memberikan sisa hidupnya untuk merawat anjing-anjing yang terlantar. Pagi, siang, dan malam waktunya dihabiskan buat anjing-anjing kesayangannya itu. Uang dan energi juga dihabiskan demi anjing-anjing yang dicintainya. Begitulah hidup pecinta anjing. Ada banyak penyayang binatang di dunia ini. Di samping penyayang binatang ada juga penyayang tanaman atau penyayang benda-benda kuno dan lain sebagainya. Bila seseorang dikatakan pecinta atau penyayang sesuatu, maka bisa dikatakan hidup orang itu akan diberikan bagi apa atau bagi siapa yang dicintainya. Dan sebagai pecinta binatang atau tanaman atau barang tertentu, orang tidak akan memiliki keterpaksaan atau beban berat untuk melakukan apa saja demi yang dicintainya. Nah, sahabat, Anda pencinta apa? Binatang atau tanaman atau barang? Atau mungkin Anda bukan pecinta apa-apa atau siapa-siapa? Anda sendiri yang tahu jawabannya. Nah, berbicara mengenai cinta, mengenai sayang atau kasih, saya ingin membacakan hukum Tuhan yang utama yang juga berbicara mengenai cinta. Hukum Tuhan itu terdapat dalam Injil Matius 22 ayat 37-38 yang mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Sahabatku, melalui hukum Tuhan ini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan juga ingin dikasihi, dicintai dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kasih atau cinta kepada Tuhan yang benar ialah kasih dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itu berarti seluruh jiwa raga kita persembahkan kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan? Sahabat, Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Menuruti segala perintah Tuhan, itulah hal yang harus kita lakukan bila kita ingin mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Melakukan segala perintah Tuhan memang mudah kita ucapkan, tetapi tentunya tidak mudah kita laksanakan. Tuhan sudah tahu bila kita tidak mudah untuk melakukan segala perintahnya. Oleh sebab itu, Ia memberikan Roh Kudus yang menerangi pikiran dan jiwa kita agar kita bisa paham tentang perintah Tuhan. Roh Kudus tidak hanya menolong kita untuk mengerti, tetapi juga akan menolong kita dan membimbing kita untuk melaksanakan semua perintah Tuhan itu. Tanpa bimbingan Roh Kudus tentu kita tidak mampu melakukan perintah Tuhan. Karena memang kita lebih suka melakukan keinginan dan menuruti hawa nafsu kita sendiri. Di samping itu, iblis juga terus mencobai manusia untuk tunduk
dan mengikuti keinginannya. Sahabat, seorang pecinta sesuatu atau seseorang yang lama-kelamaan menjadi akrab dengan apa atau siapa yang dicintanya itu, dan keduanya akan saling menjaga dan melindungi. Nah, apa yang kita dapatkan bila kita mengasihi Tuhan? Tentu saja, bila kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah-Nya. Dengan melakukan perintah-Nya, kita akan memiliki pengalaman rohani yang membuat iman kita tumbuh kuat. Bila iman kita tumbuh kuat, maka kita tidak mudah menuruti hawa nafsu kita sendiri dan tidak mudah tergoda oleh iblis. Tuhan akan terus melindungi dan menjaga hidup kita agar kita tidak jatuh dalam dosa, karena dosa akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan juga akan menjaga kita terus-menerus supaya kita percaya dan taat kepadanya. Sahabatku, tentunya Anda ingin mengasihi Tuhan, bukan? Tetapi Anda merasa bahwa ada banyak halangan yang Anda hadapi, sehingga Anda tidak bisa mewujudkan kasih Anda kepada Tuhan. Mungkin Anda merasa belum pernah menuruti segala perintah Tuhan. Bahkan, Anda belum pernah membaca dan mengetahui perintah Tuhan itu. Sahabatku, tidak apa-apa. Jangan putus asa. Mulailah dengan membaca atau mendengarkan firman-Nya dan memahaminya, lalu melakukan perintah itu. Bila Anda berhasil melakukan satu perintah Tuhan, pertahankan terus. Lakukan terus kapan saja dan di mana saja. Baca lagi perintah yang lain dan pahami, lalu lakukan. Secara perlahan Anda akan menjadi pecinta firman dan setia melakukannya. Saya akan membacakan nyanyian seorang raja yang bernama Daud. Ia menuliskan sebuah nyanyian yang menggambarkan seseorang yang menyukai firman Tuhan. Tulisan Daud itu terdapat dalam kitab Mazmur pasal 1 yang demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.